saya Pontigia dan saya berada di Tuka saat ini, Hutan Abolon, daerah terparah di Tapanuli Tengah. Tidak terasa sudah 1 bulan lebih bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh yang telah merenggut sekitar 1.500 jiwa telah meninggal dunia dan hampir 500 orang kehilangan saat ini. Suasana masih tidak ada perubahan yang signifikan. Hari ini 29 Desember 2025 di lokasi kejadian. Kita bisa melihat begitu banyaknya batu-batu di tempat ini dan kayu-kayu yang dibawa dari gunung sana. Kita tidak tahu kapan berakhir dan kapan mereka merasakan penderitaan yang berkepanjangan. Meskipun saat ini sudah tidak lagi dalam berita utama, tapi penderitaan korban masih melekat hingga hari ini. 25 November 2025, Pulau Sumatera, Pulau Emas karena kekayaan alamnya berubah menjadi landscape kehancuran yang memilukan. Serangkaian bencana hidrometeorologi yang mencakup banjir bandang, flash flood, dan tanah longsor dalam skala masif menghantam 3 provinsi sekaligus, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peristiwa ekstrim yang pernah terjadi di abad saya. In this place, this is the video. Saat ini proses pencarian masih terus dilakukan, meskipun operasi pencarian tersebut masih terbatas di beberapa lokasi karena sulit akses jalan menuju masing-masing lokasi. Dua minggu setelah bencana, saya dan teman saya berangkat menuju Tapanuli Tengah, Sibolga, daerah yang terparah di Sumatera Utara. Kami membawa bantuan dalam bentuk sembako apa adanya yang kami kumpulkan oleh teman-teman di live streaming TikTok dan juga yang langsung mengirim di rekening saya. Dan beberapa juga uang dari pribadi kawan-kawan kita yang sesama peduli dengan korban jiwa. Kami juga berhasil menjadi penghubung para donatur yang telah mereka lihat postingan kami di sosmed untuk memberikan semua bentuk kebutuhan yang urgent.
agar mereka memulai hidup lebih nyaman. Korban menerima dengan senang hati. Ada rencana yang indah untuk Bapak dan keluarga kita, Bu, ya. Oke, Ibu Sinta Marwara dari PD HCA. Kiriman udah sampai, Bu. Dan mungkin Marta mau jelasin apa aja yang di bawah. Di sini kami dari PDHCA menitipkan barang bantuan untuk korban bencana. Ada tikar, ada bajunya baju baru, ada pakaian dalam, ada handuk, ada selimut, pokoknya baju baru buat menyambut tahun baru buat semua warga di sini. Kami pergi ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Bapak, terima kasih Bapak, sehat ya. Bapak jangan sedih ya. Ya. Kenyataan yang saya lihat dengan dasarnya bencana, lambatnya penanganan bantuan tempat tinggal membuat para korban mulai frustasi. Demikian cerita mereka dalam wawancara ini. Kemarin itu airnya datang lebih 10 meter lah. Tanggal 25. Tanggal 25. Disitulah kami kena semua dan kehilangan di situ istri sama anak. Iya. Istri apa? Iya. Dan rumah juga hancur. Tak ada lagi. Hilang di bawah ya. Hilang di bawah arus itu. Bagaimana hikmah yang abang petik setelah kejadian ini, kehilangan seorang buah hati, seorang istri? Yang kita rasakan Selama selama yang ini disayangi. sangat menyedihkan sekali karena juga istri sama anak juga kita sangat-sangat sedih lah. Jadi saya mohon kepada Bapak semua untuk bantuan yang terjadilah di dalam keluarga atau di satu desa Sibiobio. Orang tua, Bapak, sama adik. Bapak mama. Ya, bapak, mama, sama adik satu. abang namanya Saya Aman, Bang. Aman, Sama Febi. sama Febi, Mado. Jerat, Bang. Semangat deh. Semangat. Yang hanyut siapa, Bang? Istri, Istri ya. Dan rumah. rumah. Yang mau berdonasi kepada kami, tolonglah terbuka hatinya buat kami, memperhatikan kami di sini. Efek yang diciptakan oleh bencana alam ini yaitu setiap ada hujan datang, mereka sangat trauma dengan longsor dan banjir. Cuaca juga selalu membawa banjir susulan ketika hujan. Demikian longsornya tanah. Semua was-was ketika cuaca buruk. Kami di sini akan berada sampai bisa membantu mereka untuk menemukan hidup kembali. Mereka butuh bantuan revolusi mental bahwa hidup harus diteruskan. Kita akan galang dana mulai dari Rp1.000 dan seterusnya. Kami akan berdoa untuk Anda yang sedang menonton video ini dan mohon berdoa buat mereka yang sedang memikul beban berat dan buat kami yang berada di garis depan, help what you can. Kami akan berdoa untuk Anda di seluruh dunia atau dimanapun Anda berada yang berkenan mengulurkan tangan untuk para korban yang berada di Sumatera maupun Aceh. Langkah berikut yang kami rencanakannya itu membawa mereka belanja
supaya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan seperti baju, bagian dalam, celana, dan juga membawa mereka makan malam bersama dan juga membuat satu diskusi atau sebuah arahan agar mereka segera memulai hidup dan keluar dari rasa trauma yang kami sebut revolusi mental atau membangun mental mereka kembali yang telah hancur oleh bencana itu sendiri. Bersama saya Pontigea dari Tapanuli Tengah.